Banyak pendapat mengatakan bahwa kalau ngerebus pasta harus kasih air sama olive oil. Sebenarnya nggak perlu. Ini orang menyebutnya sebagai proses resting supaya adonannya menjadi lebih lentur. Halo Sobat Galeri Rasa, kali ini saya dengan Stefu Santoso. Saya hari ini akan memasak homemade pasta atau yang kita biasa kenal pasta tetapi yang kita buat sendiri. Biasanya kan kita selalu hanya membeli pasta yang sudah jadi, pasta-pasta kering. Kali ini kita akan buat pasta yang kita buat dari tepung terigu. Nah, ini bahan-bahannya. Pertama kita ada tepung terigu. Nah, karena kita mau membuat pasta, tentu saja yang kita perlu pakai adalah tepung terigu yang mengandung protein yang tinggi supaya kualitas pastanya bagus. Kalau Anda mau membuat pasta yang bagus, Anda harus cek apakah tepung terigunya adalah tepung terigu yang mengandung protein tinggi. Kemudian kita ada 4 butir kuning telur. Kemudian ada 4 butir telur yang utuh, jadi ada kuning beserta dengan putih, dan terakhir adalah garam. Jadi garam kita campur dengan terigu, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam mixer, ya. Telur bisa kita campurkan juga, kuning kita campur dengan yang utuh. Ini mau diaduk boleh, tidak diaduk juga nggak apa-apa. Nah, sekarang caranya adalah kita masukkan tadi terigu yang sudah kita campur dengan garam. Nah, terigu sudah kita campur dengan garam, kemudian telur akan kita masukkan secara perlahan-lahan. Ini mau Anda kocok dulu boleh, nggak dikocok juga nggak apa-apa. Pakai speednya yang rendah aja supaya dia bercampur dengan sempurna. Ya, jadi jangan terlalu buru-buru atau Anda langsung masukin semua telurnya, tapi secara bertahap. Tujuannya supaya tepung sama telur itu bisa tercampur dengan baik dan halus. Karena kalau langsung takutnya agak sedikit lebih basah. Nah, ini biasanya kalau terigu yang kita sudah campur dengan telur, karena kita tidak pakai air, ya, jadi air yang kita pakai di dalam pembuatan pasta ini adalah air yang terkandung di dalam telur. Sehingga nantinya hasil pasta yang akan jadi itu warnanya akan jauh lebih kuning. Proses selanjutnya kalau ini sudah bercampur dengan baik dan rata, nanti kita akan satukan adonannya. Kemudian kita akan diamkan kurang lebih 30 menit atau biasanya orang menyebutnya sebagai proses resting supaya adonannya menjadi lebih lentur. Oke, pastanya sudah tercampur dengan baik. Sekarang kita akan buka, kita pindahkan adonannya. Kita satukan semua adonan. Adonannya dikumpulin semua, dirapetin. Nah, kalau adonannya sudah kita jadikan satu, sekarang kita tutup dengan kain, atau kalau yang punya plastik wrap boleh pakai plastik wrap, kita tutup kain dan kita diamkan sekitar 30 menit.
Oke, jadi ini adonan pasta yang tadi kita sudah diamkan kurang lebih 30 menit yang kita tutup. Ya, tujuannya adalah prosesnya resting supaya tepungnya menjadi lebih lembut. Nah, ini sekarang kita buka. Nah, sekarang kita akan olah untuk menjadi pasta. Tekstur yang terjadi setelah kita resting tentu saja adonannya menjadi lebih lembut. Kalau kita lihat ini lebih mudah dipegang. Ya, dan sekarang yang kita lakukan adalah kita ambil sebagian kecil, kemudian kita roll. Ya, kita ambil sedikit tepungnya. Nah, sisanya ini lebih baik kita tutup dengan kain supaya dia tidak kering. Nah, kemudian kita kasih tepung sedikit. Boleh dengan tepung terigu atau bisa juga dengan tepung semolina. Ya. Kita bikin adonannya menjadi lebih flat. Ya, jadi kalau kita sudah punya dua pasta seperti ini, biasanya orang kalau di restoran Italia mereka akan simpan dalam kondisi fresh dan dibekukan. Ini akan lebih mudah dan lebih efisien buat kita untuk kita masak. Ya, oke. Sekarang kita akan coba untuk membuat pasta ini kita masak. Ya. Sekarang kita akan bikin aplikasi pasta. Bagaimana merebus pasta yang baik. Pertama, untuk merebus pasta yang baik, itu adalah kita siapkan air, tentu saja airnya mendidih. Kemudian kita kasih garam. Ya, kasih garam yang cukup supaya pastanya punya rasa. Kemudian tidak perlu kita kasih olive oil. Banyak pendapat mengatakan bahwa kalau ngerebus pasta harus kasih air sama olive oil. Sebenarnya nggak perlu. Yang perlu adalah air dengan garam. Nanti kalau udah pastanya diangkat, kalau kita belum langsung masak, baru kita beli olive oil. Tujuannya supaya pastanya tidak lengket. Tapi kalau pastanya kita mau langsung masak, nggak usah kita kasih olive oil. Kita tinggal langsung masak aja. Nah, pasta seperti ini mungkin sekitar 1-2 menit aja. Jadi air yang pasti harus mendidih, kemudian dikasih garam yang cukup. Sekarang pastanya kita masukkan. Oke, kita aduk sekitar 1-2 menit. Oke, 1 menit lebih. Ya, kita angkat pastanya. Pasta yang udah matang kita kasih olive oil. Nah, ini baru tujuannya supaya pastanya nggak lengket ya pada saat kita simpan. Nah, sekarang kita akan masak. Simple aplikasi daripada pasta. Sedikit olive oil. Kita kasih chop red onion. Sampai wangi, kemudian kita masukkan mushroom sama smoked beef. Isi bisa macam-macam, cuman ini hanya untuk aplikasi aja. Kemudian kita masukkan butter. Kemudian krim. Kemudian kita kasih parmesan. Kemudian black pepper.
Kita coba. Kalau agak kekentelan, nanti kita bisa tambahkan air bekas rebusan pasta. Oke, sekarang kita masukin pasta. Oke, karena kalau kekentelan kita bisa tambahkan air. Kurang lebih kalau kita mau masak pasta di saus itu sekitar 1 menit paling tidak untuk supaya pasta bisa menyerap semua sausnya. Inilah pasta Alfredo yang kita buat dari homemade pasta yang tadi kita sudah bikin di awal ya, dengan seluruh prosesnya. Jadi kita punya homemade pasta, jadi kita bisa memastikan bahwa makanan yang kita buat atau pasta yang kita buat itu benar-benar sehat karena kita tahu bahan yang kita pakai. Nah, buat Sobat Galeri Rasa yang mau punya cookware yang saya gunakan hari ini, bisa langsung cek di Instagramnya @tokovicenza atau @vicenzaofficial. Bisa juga di TikTok @vicenzaofficial. Atau Anda juga bisa mengunjungi websitenya di www.tokovicenza.com. Atau bagi yang kepengen langsung melihat koleksinya, bisa datang langsung ke showroom Vicenza di Sunter, Jakarta Utara. Buat yang mau request menu, pertanyaan seputar memasak, juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Ya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan yang pasti tekan tombol loncengnya. Oke, saya Chef Stefu. Terima kasih, sampai berjumpa di resep lainnya di Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Vicenza. Produk-produk Vicenza bisa kamu temukan ya di website yaitu www.tokovicenza.com dan juga di TikTok @vicenzaofficial dan di Instagramnya @tokovicenza dan @vicenzaofficial atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda. Nah, buat yang tinggal di Jakarta bisa datang langsung ke showroomnya, bisa melihat dengan leluasa di sini ya. Viewers, terima kasih ya sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Vicenza. Jangan lupa di subscribe kalau mau lihat video-videonya. Masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.